البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Hadi Da'watuna wa Aqidatunya. Ini adalah dakwah dan akidah kami karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimatullah alaih, yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abu Muhammad Abdul Hamid Az-Zu'quri Al-Hajuri wafaqahullah. Kita simak baik-baik barakallahu fiik. Halaman 33 bagian atas itu, wa rubbama adhafa ilaiha, dan bisa jadi kadangkala ditambahkan lagi dalam khutbatul hajah, ditambahkan lagi ayat yang lain. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikan, dan hendaknya suatu jiwa memperhatikan apa yang akan terjadi di hari esok. Paham ya? Nah, paham ya? Karena orang enggak akan tahu apa yang terjadi hari esok, cuman persiapan, berjaga-jaga. Paham ya? Berhati-hati, memperhatikan. Nah, wattaqullah, dan bertakwalah kepada kalian kepada Allah taala, innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah taala mengetahui apa-apa yang kalian perbuat. Qala Sa'di, berkata Imam Sa'di rahmatullahi alaih, halaman 33 bagian atas itu sudah ketemu, halaman 33. Qala As-Sa'di, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala dalam tafsirnya, ya'muru ta'ala ibadahu mu'minin bima yujibul iman wa yaqtadi min luzumit taqwa. Simak baik-baik ya. Allah taala perintahkan hamba-hambanya yang beriman dengan perkara-perkara yang diwajibkan, yaitu untuk beriman. Naam, dan mengharuskan dia untuk senantiasa bertakwa. Paham ya? Sirran wa alaniyah, baik secara sirran, yaitu secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyah, terang-terangan. Fi jamil ahwal, pada seluruh keadaan-keadaan. Wa an yura'u ma amarahumullahu bih, dan hendaknya mereka menjaga. Yura'u itu menjaga. Hendaknya mereka menjaga apa-apa yang Allah telah perintahkan dengannya, min awamirihi wa syara'ihi wa hududihi, baik berupa perintah-perintahnya dan syariat-syariatnya, wa hududihi, dan ketetapan-ketetapan hukumnya. Wa yanzuru ma lahum wa ma 'alaihim, dan hendaknya seorang hamba memperhatikan apa-apa yang ada pada mereka dan apa-apa yang akan menimpa mereka. Jadi kita harus perhatian barakallahu fiik, terkhususkan kita ini kan hidupnya di dunia. Dunia ini kan darul a'mal, negeri untuk beramal. Sedangkan untuk memanennya tidak akhirat, darul jaza, negeri untuk apa? Dimintai pertanggungjawaban dan juga pembalasan, hari pembalasan. Wa madza hasalu alaihi min al-a'mal allati tanfa'uhum aw tadurruhum fi yaumil qiyamah, dan hendaknya memperhatikan apa yang akan mereka dapatkan kelak di hari kiamat berupa amalan-amalan yang bermanfaat untuk mereka atau yang membahayakan mereka. Simak baik-baik ya, karena kaitannya dengan akhirat. Kalau di akhirat itu enggak bermanfaat lagi sudah. Kecuali orang yang datang di hadapan Allah taala dengan apa? Membawa hati yang selamat. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah taala dengan membawa hati yang selamat. Dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahmatullahi alaih, hati yang selamat itu yang bagaimana? Dinukilkan dalam kitab Fathul Qadir, kata beliau, al-qalbu as-salim huwa as-salimu minasyirki al-khali minal bid'ati al-mutmainnu ila sunnah. Itulah hati yang selamat. Tenang sudah. Paham ya? Hati yang selamat adalah hati yang barakallahu fikum, hati yang selamat dari kesyirikan, kosong dari kebid'ahan, tenang dengan as-sunnah. Tenang dengan apa? As-sunnah. Jadi ketika ada as-sunnah di hadapannya, dia tenang dia. Tidak gelisah. Tidak apa? Benci, tapi tenang dengan as-sunnah. Itulah hati yang selamat. Kita lihat lagi.
Fa innahum idza ja'alul akhirah nasba a'yunihim wa qiblata qulubihim, masyaallah. Dikarenakan sesungguhnya apabila mereka, yaitu para hamba, menjadikan akhirat adalah apa? Menjadikan akhirat itu tertancap di depan mata mereka dan menjadikan hati-hati mereka, barakallahu, menjadikan akhirat itu kiblat hati-hati mereka. Jadi akhirat dijadikan kiblatnya. Akhirat ditancapkan di depan hadapan apa? Matanya. Tenang sudah. Akan bersungguh-sungguh nanti ya. Wahtamu bil maqam biha. Dan mereka perhatian penuh dengan apa? Dengan apa yang akan terjadi dari kiamat tersebut. Faham? Perhatian penuh di situ. Istahadu fi kasratil a'mal al-musinati ilaiha. Ini jawabannya. Niscaya mereka akan apa? Bersungguh-sungguh memperbanyak amalan-amalan yang bisa menghantarkan kepada akhirat tersebut. Paham ya? Bersungguh-sungguh untuk apa? Memperbanyak amalan-amalan yang bisa menyampaikan kepada akhirat tersebut. Inilah yang Rasul sabdakan dalam hadis yang sahih. Hadisnya rawahu Tirmidzi, Abu Dawud dan juga yang lainnya. Hadisnya apa itu? Kemarin Anas bin Malik atau Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Man kanatil akhiratu hammahu. Barang siapa yang akhirat itu adalah keinginan kuatnya, tujuan utamanya, target utamanya. Apa kata Rasulullah alaihi wasallam? Ja'alallahu ghina fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu ada di dalam hatinya. Wa jama'allahu syamlah. Allah telah kumpulkan semua perkaranya untuknya. Paham ya? Kemudian apa? Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dunia datang sendiri. Dalam keadaan dunia itu menghinakan, merendahkan diri, datang kepada orang tadi, karena orang tadi harapan apa? Harapan utamanya akhirat. Itulah yang dikenal dengan apa? Kalau orang mengejar akhirat, dunia akan menyertai. Itu udah kaidahnya. Jadi dunia datang sendiri gitu loh. Kalau dia itu mengejar akhirat, ya, tujuan utamanya, target utamanya akhirat. Dunia di belakang kita. Sekarang antum ya, barakallahu fik, duduk di sini ngapain? Ngejar dunia atau akhirat? Akhirat. Dunia nyertai antum enggak? Ayo, duduk ini antum juga di dunia. Makan juga dunia. Minum juga dunia. Ya enggak? Kemudian barakallahu fik, aktivitas kesehariannya di dunia juga. Dunia menyertai kalau kita ngejar akhirat. Tapi kalau kita ngejar dunia, barakallahu fik, belum tentu akhirat akan kita dapatkan. Ya, slogannya, ingat slogannya, kejarlah akhirat, dunia menyertaimu. Ini terbukti. Kalau nggak percaya, buktikan sendiri. Kalau nggak percaya, buktikan sendiri. Ya, kalau kita ngejar akhirat, dunia itu santai aja belakang kita terus. Sampai dunia bilang ini, sini, ini loh dunia. Nggak peduli lagi sudah. Bayangkan itu. Karena apa? Wahya raghimah. Dalam keadaan dunia itu rendah dan hina. Kenapa? Karena orang tadi tujuan utamanya, target utamanya akhirat gitu loh. Paham ya? Bukan dunia, sebaliknya. Wa man kanatid dunya hammahu. Dan barang siapa yang tujuan utamanya itu dunia, apa kata Rasulullah SAW? Ja'alallahu al-faqra baina ainai. Niscaya Allah telah jadikan kefakiran di hadapan kedua matanya. Sudah gajinya besar, penghasilannya luar biasa, tapi karena dia ngejar dunia, di depan matanya fakir ada. Kurang terus itu maksudnya ya. Wah, kurang terus. Akhirnya ngejar lagi. Ngejar target dunia nggak bisa. Dunia itu kalau antum kejar itu semakin menjauh, paham ya? Dan semakin antum terperosok, paham ya? Akhirnya meninggalkan akhirat. Tapi kalau antum ngejar akhirat, seperti di pondok pesantren seperti ini, ma'had misalkan, belajar mengkaji kitab Al-Quran Sunnah, dunia menyertai, paham ya? Nah, per bulan, sebulan, 2 bulan dapat kiriman nggak? Ayo, menyertai kan? Karena ngejar apa? Akhirat. Paham ya? Coba kalau antum di rumah terus, atau kerja, nggak ada yang ngirim antum. Aneh itu. Maksudnya bagaimana, barakallahu fik? Maksudnya, akhirat jadikan apa? Tujuan utama, barakallahu fik. Jangan sampai dijadikan sampingan. Sampingannya itu dunia. Akhirat itu nomor 1. Kalau nggak percaya, buktikan sendiri. Paham ya? Sampai nanti, sekarang antum taruhlah para thalabatul ilm belum berkeluarga ya, belum punya istri, wala belum punya anak juga ya. Tapi nanti kalau antum terapkan ini, insyaallah antum rasakan. Ngejar akhirat, dunia di belakang kita. Sampai ke toko pintu. Paham ya? Nah, sampai datangi dalam keadaan menghinakan dunia itu. Bayangkan itu. Karena yang dikejar adalah apa? Target abadi, yaitu akhirat. Kita lanjutin lagi.
wa tasfiyatuha minal qawati' wal awa'id allati tuqifuhum anis sair aw ta'uquhum aw tasrifuhum. Artinya niscaya dia akan bersungguh-sungguh, istihadu, kembali ke istihadu itu ya, niscaya mereka akan bersungguh-sungguh untuk membersihkan hati-hati tadi itu dari qawati', pemotong-pemotong, awaid, penghalang-penghalang, ala dituqifum, yang bisa menghentikan mereka anis sair, dari berjalan, berjalan menuju amalan-amalan kebaikan tadi itu, au ta'uquhum, atau membersihkan perkara-perkara yang bisa menghalang-halangi mereka, au tasrifuhum, atau yang bisa malingkan mereka. Bersungguh-sungguh dia, karena dia mengejar target utama, yaitu akhirat. Ingat baik-baik ya, akhirat ada target utama. Allahumma la aisha illa aisyul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang kekal abadi melainkan kehidupan akhirat. Kehidupan di dunia ini hanya berapa kali, Ahmad? Sekali saja, enggak 2 kali. Antum meninggal dunia, setelah itu bukan di dunia lagi, di alam barzakh, alam penantian, jembatan dunia dan akhirat. Awal marahil tahapan akhirat di alam kubur itu. Bayangkan itu. Di alam kubur, walaupun kuburannya di dunia, barakallahu fiik, tapi di dalamnya alamnya lain, barakallahu fiik. Orang-orang di dalamnya merasakan sesuatu yang tidak dirasakan oleh orang-orang yang berada di dunia. Ketika si mayit dimasukkan ke dalam kuburan, ditinggal pergi oleh orang yang ngantar, si mayit mendengarkan suara gesekan-gesekan sandal. Paham ya? Terdengar suara gesekan-gesekan sandal. Didatangi 2 malaikat, azraqan, biru, warnanya mengerikan. Paham ya? Siapa 2 malaikat tersebut? Munkar dan Nakir. Langsung didudukkan si mayit tadi, tanya, man rabbuka, man nabiyuka, madinuk. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu? Bayangkan itu. Menunjukkan bahwasanya apa, barakallahu fiik, kengerian alam barzakh, alam kuburan. Itu namanya fitnatul qabr. Ikhwani fid din, azzani wazakumullah, barakallahu fiikum. Kita lanjutkan lagi. Jadi dunia hanya sekali saja. Pantunnya siapa yang hafal? Pantunnya, innamad dunya fana'un wa laysa lid-dunya subutu. Innamad dunya kabahrin yahtawi samakan wa hutu. Innamad dunya kabaitin ansadatul ankabutu. Walaqad yakfika minha ayyuhat talibu qutu. Itu bagus sekali pantunnya itu. Walaqad yakfika minha ayyuhat talibu qutu. Ayo na'am. Wala amri an qalilin kullu man fiha yamutu. Itu bagus sekali pantunnya itu. Ana ulangi lagi. Innamad dunya fana'un wa laysa lid-dunya subutu. Sesungguhnya dunia itu akan sirna, punah, dan tidak ada kehidupan kekal di dunia itu. Innamad dunya kabahrin yahtawi samakan wa hutu. Sesungguhnya dunia itu bagaikan lautan yang di dalamnya mengandung apa? Ikan paus dan ikan-ikan yang lainnya. Kemudian apa? Dalam pantun tersebut kata penyair tadi, innamad dunya kabaitin ansadatul ankabutu. Sesungguhnya dunia itu bagaikan apa? Bagaikan rumah yang disusun oleh apa? Oleh ankabut. Apa ankabut itu? Laba-laba. Yaitu yang tidak kokoh, tidak kuat gitu loh. Diterpa oleh angin ya hilang. Dunia seperti itu. Paham ya? Kemudian apa kata si penyair tadi itu? Nah, barakallahu fiik. Walaqad yakfika minha ayyuhat talibul qutu. Sungguh telah cukup bagimu wahai pencari dunia. Wala amri an qalilin, dan sungguh demi umurku yang sangat pendek, kullu man fiha yamutu. Setiap orang yang ada di dalam dunia ini akan mati semuanya. Enggak ada yang akan abadi, enggak ada. Semuanya akan mati. Yang besar, yang kecil, yang tua, muda, rakyat sipil, pejabat, semua akan mati semuanya. Enggak tersisa sama sekali. Kullu man fiha yamutu. Setiap orang yang di dalamnya pasti akan mati. Pantunnya bagus sekali ya. Nah, mungkin antum jarang mendengar, tapi itu disebutkan dalam kumpulan-kumpulan pantun yang bagus-bagus seputar apa? Seputar peringatan bagaimana rendah dan hinanya dunia. Innamad dunya fana'un wa laysa lid-dunya subutu. Innamad dunya kabahrin yahtawi samakan wa hutu. Innamad dunya kabaitin ansadatul ankabutu. Walaqad yakfika minha ayyuhat talibu qutu.
Wala amri an qalilin kullu man fiha yamutu. Paham ya? Nanti kapan-kapan dicatat lagi itu. Karena pantunnya bagus sekali itu ya. Intinya semua yang ada dalam dunia ini akan mati. Lelaki, perempuan semuanya akan mati. Barakallahu fiik. Jangan sampai ada keinginan ingin hidup selama-lamanya. Jangan. Nah, di dunia ini bagaikan orang hidup di dalam apa? Penjara. Antum kita semuanya ini di penjara sekarang. Banyak perkara-perkara yang diharamkan yang harus kita sabar. Yang nanti di akhirat dihalalkan. Khamr haram enggak di dunia ini? Haram. Nanti di akhirat orang-orang penduduk surga dihalalkan. Sabar tapi. Kan itu. Nah, barakallahu fiik. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang mukmin, surganya orang-orang kafir. Kita lanjutkan. Wa idza alimu aidha, dan apabila mereka mengetahui juga annallaha khabirun bima ya'malun, bahwasanya Allah telah mengetahui apa-apa yang mereka lakukan, la takhfa 'alaihi a'maluhum, niscaya amalan-amalan mereka pun juga apa? Barakallahu fiik, dan mengetahui bahwasanya amalan-amalan mereka tidak akan tersembunyi dari pengetahuan Allah Taala. Wala tadhi'u ladaihi wala yuhmiluha, dan Allah Taala dan mereka mengetahui bahwasanya apa? Amalan-amalan tersebut tidak akan disia-siakan di hadapan Allah, dan Allah Taala tidak akan meremehkannya. Aujabalahumul jid, bukan jad ya, jid wal istihad, maka wajib atas mereka bersungguh-sungguh. Ana ulangi kaitannya dengan apa? Lahan kekeliruan dalam berucap. Sebagian ikhwah kita dan akhwat kita kadang-kala mengucapkan lafaz mau pergi ke rumah kakeknya, jid bilangnya. Mau ke mana akhi? Mau ke rumah jidnya katanya. Itu keliru, jid itu. Jad yang benar itu. Jaddun, jaddatun. Jid itu bersungguh-sungguh. Lihat ini. Jid wal istihad. Paham ya? Mungkin Anda pernah dengar itu ya. Ini siapa? Ini jiddahnya katanya. Jiddahnya. Ini siapa? Jidnya. Bukan jid, jaddun, jaddatun. Itu yang benar. Paham ya? Ini segala meluruskan karena kita orang Indonesia. Orang Indonesia itu kan ya namanya barakallahu fiik, sesuatu yang sudah terlanjur keliru biasanya diikuti gitu loh ya. Kalau tidak diluruskan. Jid dibilang jid, jiddah itu keliru. Jaddatun. Coba antum ke Arab kalau percaya. Orang-orang ngomong jaddah. Karena jid itu enggak ada. Paham ya? Nah, jiddah, jid itu keliru. Kalaupun ada lahan kekeliruan dalam berucap atau bahasa pasaran lalu fusahnya jaddatun. Mahfum soalnya ya? Naam. Kita lihat wa hadhil ayatul karimatu aslun fi muhasabatil 'abdi nafsah. Ayat yang mulia ini adalah aslun, inti atau sumber di dalam apa? Muhasabatul 'abdi nafsah, yaitu seorang hamba hendaknya mengoreksi dirinya, memperhatikan dirinya. Wa annahu yanbaghi lahu an yatafaqqadha, dan bahwasanya selayaknya bagi seorang hamba merasa kehilangan. Nah, fa in ra'a zalalan tudarikuhu bil iqla' anhu, kalau dia melihat suatu ketergelinciran langsung dia mengiringi apa? Mengiringi untuk berlepas diri darinya, bukan malah dilanjutkan. Wa taubatun nasuh, dan langsung dia apa? Wa taubatun nasuh, dan langsung dia bertobat dengan tobat yang tulus. Nah, seperti itu. Wal i'rad 'anil asbab al-musila ilaih, dan berpaling dari sebab-sebab yang bisa menghantarkan kepada perkara-perkara yang barakallahu fikum melenceng dari itu. Wa in ra'a nafsahu muqassiran fi amrin min awamirillah badala juhdahu wasta'ana bi rabbih fi takmilihi wa tatmimihi. Perhatikan baik-baik ini. Dan jika dia melihat dirinya merasa meremehkan, menyepelekan perintah dari perintah-perintah Allah Ta'ala, badala juhdahu, dia langsung mencurahkan usaha kerasnya dan minta pertolongan menerapnya untuk menyempurnakannya dan barakallahu fikum sama takmili, menyempurnakannya. Paham ya? Jadi berusaha untuk menyempurnakannya. Makanya ada amalan-amalan dikenal dengan nawafil, rawatib, salat-salat rawatib, rotibah. Fungsinya untuk menambal kekurangan-kekurangan yang dilakukan dalam salat wajib. Kan itu. Nah, wa yuqayis baina minanillahi alaihi wa ihsanihi wa baina taksirihi, dan dia membandingkan, menimbang ulang, yuqayis menimbang ulang antara karunia Allah Ta'ala yang diberikan kepadanya dan kebaikan Allah Ta'ala
dan antara perbuatan dia meremehkan tadi itu. Layak enggak meremehkan gitu loh. Sekarang nikmat yang kita miliki itu datang dari siapa? Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa-apa yang ada pada diri kalian berupa kenikmatan datang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Sejak antum atau kita belum dilahirkan pun berada di dalam kandungan ibu kita, barakallahu fiik. Usianya mulai dari usia sebulan, 2 bulan, 3 bulan sampai usia 9 bulan taruhlah. Baru kita dilahirkan, sudah ada rezekinya di situ. Bayangkan nikmatnya. Makanya kalau kita ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, mampu enggak kira-kira? Enggak akan mampu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian berupaya untuk menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya apa? Kalian tidak akan mampu menghitungnya. Karena sekecil apapun yang antum rasakan itu nikmat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa makan, bisa bernafas. Coba sekarang nikmat udara luar biasa. Tanpa udara antum atau kita mungkin meninggal dunia. Ya enggak? Udara yang kita hirup tiap hari, oksigen, kemudian udara yang kita hembuskan, yang kita keluarkan, karbon dioksida, itu semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. H2O yang kita minum tiap hari, air, itu juga datang dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau tidak ada oksigen wala H2O air tadi itu atau yang lainnya, mungkin kita tidak ada. Karena itu semuanya barakallahu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menyandarkan nikmat kepada diri kita. Ini perbuatan ana sendiri. Ini ana yang menciptakan. Ini ana yang bikin, jangan. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya berusaha. Nah, hasilnya Allah taala yang menakdirkan semuanya. Fa inna dzalika yujibu lahul haya bila muhalah. Masyaallah. Kalau dia merasa sudah menimbang antara nikmat Allah dan juga perbuatan dia meremehkan tadi, niscaya apa? Dia akan apa? Akan timbul pada dirinya rasa malu tanpa barakallahu fikum, tanpa apa? Tanpa perdebatan. Maksudnya bagaimana barakallahu fik? Tidak diragukan lagi, pasti dia malu. Malu lah. Masa kita kasih nikmat kita malah mengingkari? Sudah dikasih nikmat kita malah meremehkan kewajiban Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya. Kan itu malu kan? Gitu. Wal hirman kullul hirman. Kata beliau haram dengan sebenar-benar pengharaman. An yaghfalal abdu an hadzal amr. Seorang hamba lalai dari perkara ini. Wa yusyabih qauman nasallah, dan menyerupai kaum yang mereka melupakan Allah. Wa ghafalu an dzikrihi, dan lalai dari mengingat Allah taala. Wal qiyam bihaqqih, dan lalai dari menegakkan mengerjakan hak Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat ancamannya. Orang yang lalai dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana nanti di akhirat? Di dunia bisa melihat, matanya bisa melihat, tapi nanti di akhirat diubah menjadi buta. Itu orang yang lalai dari peringatan Allah taala. Termasuk peringatannya adalah Al-Qur'an Al-Karim, As-Sunnah An-Nabawiyah. Karena Al-Qur'an was Sunnah dua-duanya wahyu atau bukan? Dua-duanya wahyu atau bukan? Al-Qur'an was Sunnah dua-duanya wahyu. Ala inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah sungguhnya aku telah diberi Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya, yaitu Al-Qur'an was Sunnah. Nah, apa ayatnya mengenai ancaman tersebut? Orang yang berpaling dari mengingat peringatan Allah Subhanahu wa taala, niscaya nanti dari kiamat dibangkitkan dalam keadaan buta matanya. Buta matanya, barakallahu fiik. Di dunia bisa melihat dia, tapi sebabnya karena dia berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah, dibangkitkan dalam keadaan buta. Ayatnya Abdurrahman. Dalam surat Toha Allah telah mengatakan, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Ngeri, barakallahu fiik. Artinya apa? Dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, berpaling dari peringatanku Al-Qur'an atau yang semisalnya, niscaya apa? Dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Orang itu enggak pernah zikir lah pagi wala petang wala sore wala malam, intinya enggak pernah zikir lah. Hatinya itu dipenuhi dengan kegelisahan.
gelisah, sedih, sempit, paham ya? Tapi kalau senang berzikir, ya, zikir pagi, petang, sebelum tidur zikir, bagaimana? Tenang nggak hatinya? Tenang, itulah yang Allah Ta'ala jamin. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah Ta'ala hati tenang. Bukan dengan banyaknya harta. Harta banyak sekali. Dia bisa dikatakan jutawan, miliarder, milioner, tapi nggak pernah berzikir, hatinya nggak tenang. Mau taruh mana hartanya ini? Paham ya? Disimpan di mana? Tapi kalau dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya tenang, tenteram. Kita lanjutkan ayat tadi. Fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang tadi akan mendapatkan kehidupan yang sempit, kemudian apa? Kami akan bangkitkan orang tadi di hari kiamat dalam keadaan buta. Dibangkitkan dalam keadaan buta. Paham ya? Semula di dunia bisa melihat, tapi karena dia tidak mengingat barakallahu fiik terhadap apa peringatan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Akhirnya Allah Taala bangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta. Kemudian orang tadi mengatakan qala rabbi. Orang tadi berkata, wahai Rabbku, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Protes. Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan, kumpulkan kami dalam keadaan buta padahal dulu di dunia bisa melihat? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah ketika datang ayat-ayat kami, justru kalian melupakannya, melalaikannya, tidak mengingatnya, maka pada hari ini kalian pun ditinggalkan. Wal iyadu billah. Itulah balasan bagi orang-orang yang tidak mengingat nama Allah Subhanahu wa taala. Wa aqbilu anam wa aqbalu ala hududi anfusihim wasyahawatiha. Dan justru mereka malah apa? Perhatian penuh terhadap apa? Terhadap keinginan-keinginan diri mereka, bagian-bagian diri mereka, wasyahawatiha, dan juga syahwat-syahwatnya. Falam yanjahu, mereka tidak berhasil. Walam yahsunu ala ta'ilin, mereka tidak mendapatkan sedikit pun. Bal ansahumullah masalihah anfusihim, bahkan Allah Ta'ala lupakan, Allah Ta'ala tinggalkan. Karena nisyan di sini maknanya apa kalau untuk Allah Ta'ala kemarin? Maknanya adalah at-tark, meninggalkan, bukan lupa. Allah Ta'ala enggak pernah lupa. Paham ya? Wa maka rabbuka nasiya, Rabbmu tidak pernah lupa. Tapi kalau ada lafaz nisyan, yang diinginkan apa nisyan di sini? At-tark, Allah Ta'ala meninggalkan. Paham ya? Bukan melupakan. Karena Allah Ta'ala ditiadakan padanya sifat lupa. Bisa dipahami? Jadi kalau ada lafaz nisyan dinisbahkan kepada Allah Ta'ala, maknanya apa? Melupakan atau meninggalkan? Meninggalkan. Fokus, serius, jenius. Ayo. Nah, barakallahu fiik. Jangan kemana-mana pikirannya ya, dikondisikan. Jadi kalau barakallahu fiikum nisyan dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah at-tark, meninggalkan. Tapi kalau nisyan dinisbahkan kepada manusia, maknanya lupa. Maknanya apa? Lupa. Nah, kita lihat sini dikit lagi. Nah, barakallahu fiik. Bal ansahumullah masalih anfusihim, bahkan Allah Ta'ala meninggalkan mereka kepentingan-kepentingan diri mereka, Allah tinggalkan. Wa aghfalahum an manafi'iha wa fawaidiha, dan Allah Ta'ala melalaikan mereka dari manfaat-manfaatnya dan juga faedah-faedah, enggak diberi. Fasara amruhum faratan, maka menjadilah perkara mereka sia-sia. Faraja'u bi khusmi khasaratid darain, akhirnya mereka pun kembali dengan membawa kerugian dua negeri. Mana dua negeri itu? Dunia dan akhirat, rugi dua-duanya. Wa ghabanu hubnan, dan mereka pun juga mendapatkan kerugian dengan suatu kerugian. La yumkinuhum tudariku, yang enggak mungkin lagi bagi mereka untuk mendapatkannya. Maksudnya mendapatkannya itu maksudnya menambalnya. Biar enggak rugi lagi enggak mungkin sudah. Wala yajbur kasruhu, dan tidak bisa menambal. Barakallahu fiik. Patahnya. Sudah patah, sudah pecah, tidak bisa menambal lagi. Ini berarti kembali ke dia, wala yujbir ya. Wala yujbir kasruhu. Jadi dia tidak bisa apa? Barakallahu fiik, kalau yajbur berarti menambal ya.
Wala yajbur kasrahu. Jadi dia tidak bisa apa? Menambal sesuatu yang pecah dari itu. Naam. Li'annahum humul fasiqun, karena mereka adalah orang fasik, alladzina kharaju an ta'ati rabbihim wa awda'u fi ma'asi. Yang mereka adalah orang-orang yang keluar dari ketaatan terhadap Rabb mereka dan orang-orang yang mereka sia-sia di dalam kemaksiatannya. Fahal yastawi man hafadha 'ala taqwallah wa nadara lima qaddama li ghaddih. Apakah sama orang yang menjaga di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperhatikan apa yang akan barakallahu fiik terjadi di hari esok, fastahaqqa jannatun na'im, maka orang tersebut berhak mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan, wal 'aisyanim, dan juga kehidupan yang selamat, ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Itu bersama orang-orang yang apa? Allah Taala berikan nikmat atas mereka dari kalangan nabi, orang siddiqin, orang syuhada, orang-orang saleh. Wa man ghafala 'an dzikrillah wa nasiya huquqahu fasyaqiyyun fid dunya wastahaqqal 'adzab fil akhirah. Allah musta'an. Maka barang siapa yang lalai dari mengingat Allah dan melupakan hak Allah, niscaya apa? Fasyaqiyyun, maka orang tersebut sengsara fid dunya, di dunia, dan di akhirat berhak mendapatkan azab. Fal awwalun humul faizun. Maka yang pertama orang-orang yang ingat Allah, mereka adalah orang-orang yang berhasil, sukses, beruntung. Wal akhirun, dan orang-orang yang terakhir, orang-orang yang belakangan, yang mereka apa? Melupakan Allah Subhanahu wa taala, humul khasirun. Mereka adalah orang-orang yang rugi. Mereka adalah orang-orang yang rugi. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.